Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan channel kami Ma'rifatullah, channel yang insya Allah banyak berbagi tentang ilmu syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Hari ini saya akan bagikan lagi kisah nyata mimpi yang dialami istri saya sendiri ketika dulu saat anak kami masih kecil, masih menyusui, terkait dengan ASI. Mimpi tentang ASI, air susu ibu. Hal ini sangatlah penting untuk diperhatikan, khususnya saudara-saudariku yang sudah berkeluarga, dan jika saudara-saudariku belum berkeluarga saat ini, juga sangat penting untuk diketahui agar nanti ketika sudah menjalani kehidupan berumah tangga, sudah memiliki anak, maka ilmu yang didapatkan oleh kami berdua melalui mimpi, yang mana mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Allah yang Maha Gaib menciptakan sarana gaib yang bernama mimpi di dalam memberikan petunjuk-petunjuk kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Karena di dalam syariat Islam, mimpi itu terbagi menjadi 3. Disabdakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, mimpi itu ada 3. Yang pertama, mimpi yang baik, kabar gembira. Mimpi yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mimpi dari pikiran di saat terjaga, yaitu mimpi yang terjadi karena kita sering memikirkan sesuatu yang disukai atau sesuatu yang dibenci itu, sehingga terbawa di dalam mimpi. Mimpi jenis yang kedua ini tidak perlu dicari takwilnya, tidak perlu dicari maknanya, karena tidak berdampak di dalam kehidupan. Yang ketiga, mimpi yang menakutkan, yang menyeramkan, yang menyedihkan, yang datangnya dari setan, godaan-godaan dari jin-jin yang terkutuk, jin-jin yang kafir, yang hanya menakut-nakuti manusia, mengganggu manusia, agar manusia seringkali merasa was-was, merasa ketakutan di dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Sehingga Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih untuk tidak menceritakan kepada siapapun ketika kita bermimpi sesuatu yang buruk, sesuatu yang menyeramkan, agar mimpi itu tidak membahayakan. Dan beberapa di antara sabda beliau tentang anjuran kepada kita apabila kita mengalami mimpi yang menyeramkan, yaitu dengan satu, mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah terhadap godaan-godaan syaitan terkutuk. Yang kedua, meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali, tentunya dengan volume air ludah yang kecil sebagai simbolik saja. Yang ketiga, merubah posisi tidur dari keadaan semula. Yang keempat, berdiri lalu mengambil air wudhu dan melakukan sholat sunnah, berlindung kepada Allah. Yang berikutnya bisa juga dengan membaca beberapa surat-surat pendek, diantaranya surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan kebiasaan Nabi meniupkan kepada kedua telapak tangan beliau dan mengusapkan kepada seluruh tubuh yang bisa dijangkau oleh tangan beliau. Itulah beberapa kebiasaan Nabi. Lalu bagaimana visual mimpi yang dialami istri saya terkait dengan air susu ibu? Sebelum bermimpi, saya mengatakan kepada istri saya bahwa ada saudara saya yang anaknya yang masih bayi itu dioperasi perutnya karena ada benjolan di dalam perutnya. Dan itu terjadi hingga 2 kali operasinya. Ketika operasi yang pertama sudah selesai, maka terjadilah operasi yang kedua karena ternyata masih ada benjolan. Saya merasakan kasihan karena masih balita, sudah dioperasi 2 kali terkait ada benjolan di dalam perutnya. Suatu peristiwa pasti adalah hikmah.
pasti ada hikmah di dalamnya. Karena setiap yang Allah izinkan terjadi di muka bumi ini, meskipun tidak semua yang diizinkan Allah terjadi itu adalah diridhoinya, tapi semua hal, semua kejadian yang Allah ciptakan di muka bumi ini pasti tersemat di dalamnya suatu hikmah untuk kita mendapatkan ibrah, pelajaran darinya. Ketika saya menceritakan kepada istri saya bahwa saudara saya memiliki anak yang masih bayi lalu dioperasi perutnya gara-gara ada benjolan. Dan saya katakan, anaknya itu tidak diberi ASI karena ibunya tidak mampu memberikan ASI. Sepengetahuan saya, saudara saya yang laki-laki itu sebagai suaminya mengatakan air ASI-nya tidak keluar dari istrinya, bukan karena tidak mau, tapi karena keadaan. Akhirnya dibelikan susu formula sebagai pengganti ASI. Perlu diketahui saudara-saudariku, susu formula itu adalah buatan manusia. Yang mana kalau manusia yang membuatnya, ada cocok dan tidak cocoknya. Dan kemungkinan besar ada peluang kemudaratan yang berbahaya bagi manusia. Karena manusia memiliki pengetahuan yang terbatas tentang organ tubuh manusia. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui, yang sebenar-benarnya pencipta manusia beserta seluruh anggota badannya, segala macam fungsinya dan kelemahan-kelemahannya dan kelebihannya, hanya Allah yang Maha Mengetahui. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada kita semua manusia, baik itu seorang muslim maupun non-muslim, karena pada hakikatnya semua manusia adalah ciptaan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. La ilaha illallah. Lalu kalau misalkan hanya Allah lah yang sebenarnya pencipta manusia, maka kita seharusnya mengikuti anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta manusia di dalam memberikan ASI. Begitu juga pula kita harus mengikutinya, mengikuti anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hal itu sudah Allah firmankan di dalam Al-Quran. Yang salah satu ayat terkait dengan anjuran memberikan air susu ibu itu ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Allah Ta'ala berfirman, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itu salah satu firman Allah Ta'ala tentang anjuran orang tua, yaitu seorang ibu dianjurkan untuk menyusui, memberikan ASI yang memang Allah sudah ciptakan untuk bayi-bayi manusia semuanya, tanpa mengenal agama, tanpa mengenal kulit, ras, suku, dan lain-lain. Ini untuk semua manusia. Karena Allah menciptakan manusia, maka air susunya pun pasti cocok untuk semua manusia. Oleh karena itu, apabila seorang ibu tidak bisa mengeluarkan air ASI-nya sendiri, maka anjuran di Al-Quran boleh ketika seorang ibu itu ingin mendapatkan air susu dari perempuan muslim yang lain, karena ada anjuran untuk mencari orang yang solehah. Apabila kita bisa menemukannya, itu lebih utama, karena air susu ibu yang dari wanita yang muslimah yang solehah itu dampaknya akan sangat baik, sangat berbeda.
terkait dengan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh itu berdampak kepada jasmani maupun rohaninya. Nah, seperti itu. Nah, seperti halnya yang terjadi saudara saya, itu mereka menggantikan ASI dengan susu formula, dengan ciptaan manusia melalui pabrik-pabrik yang mana di dalam susu formula tidak ada zat seperti yang ada di ASI. Karena Allah menciptakan segala sesuatu tidaklah sama dengan ciptaan manusia. Oleh karena itu, salah satu sifatnya Allah adalah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak setara dengan semua makhluk. Begitu juga dengan ciptaan-ciptaannya, tidak ada yang bisa menandingi. Jika dibandingkan dengan susu formula merek apapun tidak akan bisa sama. Karena ada sel-sel hidup di dalam setetes air ASI. Bisa Anda cari di YouTube, ada seorang ibu, baik itu di dalam negeri kita sendiri yaitu Indonesia dan di luar negeri, yang sudah membuktikan melihat setetes ASI air susu ibu itu dengan mikroskop, dilihat dengan zoom sekian kali, akhirnya terlihatlah sel-sel hidup yang bergerak. Berbeda ketika mereka di dalam eksperimennya itu melihat tetesan air dari susu formula, itu tidak ada sel-sel hidup yang bergerak, melainkan hanya lemak saja. Oleh karena itu, kita bisa memahami dengan eksperimen yang mereka lakukan di dalam ASI tersebut, sel-sel hidup itu tersebut, pastilah Allah menciptakan sel-sel hidup itu untuk gizi semua organ tubuh yang ada pada diri manusia, baik itu gizi untuk mata, ya, otak, ya, kulit, dan organ-organ lainnya. Lalu bagaimana visual mimpi yang dialami istri saya? Ketika saya setelah menceritakan kejadian yang menimpa saudara saya terkait dengan bayinya itu yang tidak diberikan ASI, dan akhirnya terjadi seperti yang saya ceritakan tadi, ada benjolan di dalam perutnya dan akhirnya dioperasi hingga 2 kali. Setelah istri saya mendengarkan suatu musibah yang ditimpa oleh saudara saya, istri saya bermimpi. Mimpinya visualnya hanya sekilas saja, mimpinya pendek durasinya. Visualnya itu istri saya duduk berhadapan, duduk berhadapan dengan istri saudara saya yang memiliki anak yang sudah dioperasi 2 kali itu. Istri saya mengatakan bahwa intinya di dalam mimpi itu diberitahu bahwa anaknya yang dioperasi itu sakit seperti itu karena tidak diberi ASI. Kalau diberi ASI, anak itu akan sembuh. Jadi di mimpinya itu seperti itu. Perlu diketahui saudara-saudariku, muslimin muslimat, mukmin mukminat dimanapun berada, mimpi itu adalah alam ruh, bukan alam jasad. Sehingga kita harus memahami visual mimpi yang ada di dalam mimpi yang terjadi itu adalah ruh kita yang bicara. Allah memperlihatkan ruh kita bercakap-cakap dengan ruh orang lain. Jadi di dalam kehidupan nyata, meskipun visual mimpi yang dialami istri saya duduk berhadapan mengatakan tentang solusi tentang anak yang sakit itu, penyebab anak yang sakit itu dengan perkataan bahwa karena tidak diberi ASI, di dalam kehidupan nyata tidak melulu, tidak pasti kejadiannya seperti visual mimpi itu, melainkan itu hanyalah gambaran yang Allah perlihatkan, yang mana pada intinya adalah Allah memberikan solusi melalui mimpi yang diperantarakan kepada istri saya. Allah memberitahukan, Allah sedang memperlihatkan sifat maha pengasih, maha penyayangnya, sifat maha mengetahui segala sesuatu. Karena Allah juga berfirman di dalam Al-Quran,
segala apapun yang ada di langit dan di bumi, itu Allah memegang semua rahasianya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Begitu juga tentang organ tubuh ya, manusia. Fungsi-fungsi organ tubuh, kelebihan dan kekurangannya. Itu Allah sudah menguasai semuanya. Semua berada di dalam kekuasaan Allah dan ilmunya Allah. Oleh karena itu, di dalam mimpi yang di dalam istri saya, itu adalah anjuran kepada istri saudara saya agar bisa mendapatkan jalan keluar terbaik agar tidak terjadi lagi kejadian seperti itu. Dan sekarang info ini Anda semua bisa mendengarnya. Hikmah dari kejadian yang ditimpa, yang dialami saudara saya. Jadi ASI itu bisa menghindarkan penyakit dari balita, karena ketika usia bayi itu masih belum usianya belum sampai 1 tahun ke atas atau 2 tahun ke atas, itu memiliki daya tahan tubuh yang rentan terhadap penyakit, mudah tertular penyakit. Oleh karena itu, Allah menciptakan ASI agar kekebalan tubuh pada si bayi itu mendapat perlindungan dari perantara ASI yang Allah ciptakan itu. Oleh karena itu, di dalam mimpi yang dialami istri saya mengatakan begitu. Dan buktinya, kepada anak saya sendiri, saya tidak pernah memberikan susu formula merek apapun. Tidak pernah. Saya tetap berpegang teguh yang dianjurkan Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan kepada kita ketika bayi lahir untuk ditahnik kurma. Tahnik kurma itu adalah aktivitas memberikan kurma, secuil kurma, seujung jari kita yang kita kunyah sampai halus terlebih dahulu, lalu kita ambil hasil kunyahan itu, lalu dioleskan di dinding atas bagian mulut bayi anak kita. Nah, dengan itu ada hikmah di dalamnya. Setelah ditahnik kurma, kita doakan. Apabila Anda mengenal orang yang soleh di antara Anda, maka itu juga dianjurkan. Tetapi ketika kita tidak menemukan orang yang soleh di sekitar kita, maka orang tuanya lah yang lebih utama untuk melakukan tahnik kurma. Anak saya buat seperti itu, mengikuti anjuran Nabi dengan mentahnik kurma setelah anak saya lahir, lalu memberikan ASI selama 2 tahun. Alhamdulillah Allah memberikan kelancaran, bahkan hingga lebih sedikit, 2 tahun lebih sedikit, sampai anak saya memang tidak mau dengan sendirinya. Saya tidak berani memberikan makanan seperti orang-orang biasanya lakukan ketika usia 4 bulan, 6 bulan sudah diberi pisang. Saya menahan diri untuk itu karena saya menganggap kekebalan tubuh anak kecil itu belum sempurna. Maka saya menunggu hingga 1 tahun baru saya berikan pisang. Tapi sepengetahuan saya bukan pisang, melainkan saya berikan waktu itu sun ya, bubuk itu, sun bubuk ya, seingat saya itu, karena saya beli yang dulu. Jadi anak saya berikan itu ketika usia 1 tahun lebih, seingat saya, bukan dalam usia 4 bulan ataupun 6 bulan. Akhirnya dampak baiknya kepada anak saya itu dagingnya itu keras, tidak lembek seperti kebanyakan anak-anak kecil lainnya. Karena hal itu dimulai ketika ada kejadian anak saya jatuh, lalu saya pijitkan kepada tukang pijit anak, karena ini terkait dengan urat-urat saraf ya.
Jadi saya tidak pergi ke dokter. Seperti halnya saya dulu ketika masih kecil, ketika jatuh, ya perginya ke tukang pijit anak, agar tidak terjadi keselio dan segala macamnya. Akhirnya ketika anak saya itu dipijit seorang tukang pijit anak, maka ibu tukang pijit itu mengatakan pada saya bahwa daging anak saya itu katanya bagus, beda dengan anak yang lain. Saya baru tahu hal itu. Lalu saya katakan, masa? Apa benar? Akhirnya beliau bilang, saya sudah pegang bayi berapa orang, Mas. Seperti ini contohnya. Ini anak kecil yang di sebelah saya ini titipan dari seorang dokter. Itu kulit dagingnya lembek. Nah, lalu saya ingat kepada aktivitas yang biasa saya lakukan ketika memandikan anak. Itu memang keras. Tangan, betis, paha anak saya itu ketika saya menyabuni anak saya itu seperti kerasnya ketika kita habis latihan fitness. Mungkin Anda pernah mengangkat beban berat ketika fitness, itu akan mengencang bagian kulit dan daging kita. Nah, keadaan anak saya seperti itu. Seperti hanya olahragawan yang habis fitness. Ketika saya menyabuni itu kerasa banget. Maka saya buktikan dengan memegang anak kecil lain. Ketika ada anak kecil di samping tukang pijat itu, saya pegang anak itu. Ternyata benar, berbeda dengan keadaan daging anak saya. Anak saya lebih padat, lebih kencang dagingnya, baik itu tangan, betis, paha. Jadi kejadian dengan jatuhnya anak saya itu membawa hikmah bagi saya, istri saya, dan juga Anda sekarang yang sudah mendengar hal ini. Jadi saya akhirnya teringat dengan dampak ASI itu. Inilah bukti dari kekuasaan Allah. Allah memberikan bukti kepada saya yang mau bersabar memberikan ASI hingga kurang lebih 2 tahun, karena ketika saya menolak susu formula ataupun nolak memberi makan, keluarga saya sendiri di lingkungan rumah itu seringkali saya diomongin karena anak saya kurus waktu itu. Tapi saya tidak mau mendengarkan mereka karena saya berpegang teguh kepada kitabullah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, sabda Nabi. Saya terus mengikuti karena semua perbuatan baik tetaplah ada ujiannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran akan diuji dengan kebaikan dan keburukan. Salah satunya ketika kita ingin berpegang teguh kepada kitabullah sesuai anjuran Nabi Muhammad SAW bahwa kita tidak akan tersesat selamanya kalau kita tetap berpegang teguh kepada dua pusaka itu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka saya tetap lakukan. Akhirnya dapat omongan-omongan tidak baik dari keluarga saya sendiri. Saya terus menyarankan kepada istri saya, sudah nggak usah didengerin. Kita tahu ilmunya, kita praktekkan di dalam berkehidupan. Akhirnya dampaknya kepada anak saya sampai sekarang usia 7 tahun kurang sedikit, itu sakitnya bisa dihitung. Tidak sering sakit-sakitan seperti anak-anak yang lainnya. Dan ketika pun misalkan sakit diare karena salah makan, ada yang kotor, itu pun saya tidak memberikan obat, melainkan seringkali saya berikan jus jambu saja. Beberapa kali, alhamdulillah, Allah beri kesembuhan melalui perantara jus jambu tersebut. Begitu juga dengan penyakit ringan lainnya. Tidak seperti anak yang lain, karena saya ketika membelikan makanan untuk anak saya di toko, saya menanyakan kepada seorang bapak yang juga memiliki beberapa anak, dan beliau katakan bahwa anaknya yang minum ASI itu jarang sekali sakit, dan anak satunya yang memakai susu formula meskipun mereknya mahal ternyata sering sakit. Nah, disitulah saya membuat keimanan saya lebih kuat, membuat saya lebih yakin kepada ASI yang sangat bermanfaat bagi bayi manusia daripada susu formula. Tapi saya
tidak mengatakan formula itu tidak boleh diminum. Susu formula boleh diminum apabila memang keadaannya menghimpit Anda tidak menemukan orang yang bisa menjual ASI-nya ataupun tidak bisa membantu memberikan ASI mereka kepada Anda, semisal Anda dalam keadaan seperti saudara saya, istri saudara saya yang saat itu tidak bisa mengeluarkan ASI. Boleh saja susu formula itu menjadi sarana sarana terakhir. Anjuran saya sarana terakhir jika memang Anda sendiri tidak bisa mengeluarkan ASI sendirinya dan juga tidak bisa mendapat pertolongan dari saudara-saudara yang memiliki ASI yang cukup. Karena di dalam Al-Quran ini, jika tidak bisa menyusui sendiri, Allah mengizinkan mendapatkan air susu dari perempuan muslimah yang lain, perempuan yang lain, dengan musyawarah dan diberi upah yang sepantasnya, yang patut. Itu boleh. Makanya di dalam Islam kita harus mendahulukan syariat Allah, aturan-aturan Allah, agar kita selamat di dunia dan akhirat. Begitupun juga dalam hal sepele tentang memberikan ASI kepada anak. Tapi menurut ahli ilmu, tidaklah sepele tentang urusan memberi ASI itu, karena akan bertampak berketerusan pada perkembangan si bayi. Oleh karena itu, saudara-saudariku muslimin muslimat, semoga mimpi yang dialami istri saya ini membawa manfaat bagi Anda yang sekarang bingung mau mengutamakan ASI atau susu formula yang harganya mahal. Karena apapun ciptaan manusia yang memiliki kemampuan terbatas, pastilah masih lebih baik, jauh lebih baik dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ilmunya tidak ada yang menandingi, ciptaannya tidak ada yang menandingi, kekuasaannya tidak ada yang menandingi, begitu juga kehebatannya. Saudara-saudariku muslimin muslimat, mukmin mukminat, perlu juga saya sampaikan bahwa mimpi itu adalah bagian dari syariat Islam. Terkait dengan dalil atau keterangan tentang mimpi, banyak sekali didapatkan di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih di dalam As-Sunnah, baik itu di dalam hadis riwayat Al-Bukhari maupun hadis riwayat Muslim. Beberapa di antaranya terkait dengan mimpi itu ada di dalam surat Yusuf ayat 4. Tentang mimpi, beberapa contoh ada di dalam surat Yusuf, dan juga tentang ilmu takwil mimpi yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam terdapat di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101. Anda bisa baca di deskripsi, biasanya saya sertakan karena sudah sering saya sampaikan terkait dalil-dalil ini. Mungkin saya perlu bacakan salah satu di antaranya, yaitu surat Yusuf ayat 6, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Tuhanmu maha mengetahui, maha bijaksana." Itu dalil terkait ilmu takwil mimpi. Nabi Yusuf alaihissalam salah satu hamba Allah yang bertakwa, yang mulia, yang dikaruniakan oleh Allah sebagian dari takwil mimpi. Di dalam surat As-Saffat juga terdapat terkait dengan mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam pada ayat 102, dan akhirnya terjadilah peristiwa
yang sekarang kita kenal hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Ya. Saudara-saudariku muslimin muslimat, mukmin mukminat, di dalam as-sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW juga banyak terkait dalil tentang mimpi tersebut. Beberapa di antaranya yang bisa saya bacakan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik dari seorang yang saleh itu adalah salah satu dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6983. Mimpi dari Allah diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bermimpi sesuatu yang disukainya, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari Allah. Maka pujilah Allah karenanya dan ceritakanlah hal itu. Dan apabila ia bermimpi sesuatu yang tidak ia sukai, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari setan. Maka mintalah perlindungan dari kejelekannya, dan janganlah ia menceritakannya kepada siapapun, sehingga mimpi itu tidak akan membahayakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6985. Bab penyampai berita gembira. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak tersisa dari kenabian kecuali para penyampai kabar gembira. Para sahabat bertanya, apakah para penyampai kabar gembira itu? Beliau menjawab, mimpi yang benar. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6990. Mimpi yang benar itu maksudnya adalah mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku muslimin muslimat, mimpi petunjuk dari Allah tidak hanya bisa didapat di saat malam hari, tapi juga bisa terjadi di saat siang hari, karena Nabi Muhammad SAW mengalami hal itu juga. Seperti hanya saya pernah mendapat petunjuk di dalam mimpi pada saat siang hari. Itu dalil terkait bermimpi pada siang hari terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor 7001 sampai 7002. Bab mimpi juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, apabila telah dekat waktunya kiamat, hampir tidak ada mimpi seorang mukmin yang dusta, dan mimpi seorang mukmin itu satu dari 46 bagian kenabian, dan yang termasuk bagian dari kenabian tidak akan dusta. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 7017. Ya. Saudara-saudariku muslimin muslimat, mukmin mukminat, Nabi Muhammad SAW ketika mendapat wahyu pertama kali itu berupa mimpi, di mana hal itu dikatakan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, pertama kali turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar dalam tidur, dan beliau melihat mimpi tersebut seperti cahaya ketika subuh. Ini terdapat di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3. Hadisnya sebenarnya sangat panjang, cuman saya baca bagian depannya saja terkait dengan mimpi. Lalu kita dilarang menceritakan mimpi yang tidak kita alami, berbohong atas nama mimpi. Ketika kita tidak bermimpi tapi kita berpura-pura bermimpi, itu dosa. Karena hal itu diperingatkan oleh Nabi kita di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 7042. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpura-pura bermimpi sesuatu yang sebenarnya tidak ia lihat, maka ia dipaksa mengikat 2 biji syair, namun ia tidak akan pernah bisa melakukannya. Jadi kalau misalnya kita tidak pernah bermimpi, kita dilarang mengatakan mimpi, bercerita mimpi seolah-olah bermimpi, padahal tidak, itu dosa. Maka ada ancaman Allah akan menyuruh orang yang berbohong atas mimpi itu melakukan sesuatu yang mustahil dilakukan. Jadi kenapa sampai ada peringatan seperti itu? Karena ketika kita berbohong dengan adanya mimpi yang tidak kita alami,
itu sama saja pada hakikatnya kita telah membuat fitnah terhadap Allah. Allah tidak berbuat demikian. Allah tidak menurunkan mimpi seperti itu, tapi kita menciptakan mimpi dengan kebohongan. Maka kita otomatis sudah memfitnah Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu sebenarnya mimpi Allah lah yang membuatnya, Allah lah yang memberikan karunia itu. Tapi ketika kita berbohong, maka sama saja kita sudah mengada-adakan tentang Allah. Allah tidak menurunkan hujah atas itu, tapi kita membuat-buatnya. Maka kita telah menyelewengkan syariat Islam. Kita tidak mengalami mimpi, dikatakan mimpi. Akhirnya bisa menjadikan fitnah. Kita berbohong atas nama Allah. Af'al Allah, asma Allah, sifat Allah ada di dalam mimpi tersebut. Ketika kita berbohong dengan mimpi yang kita ada-adakan, berarti kita telah berbohong atas af'al Allah, asma Allah, dan sifat Allah. Saudara-saudariku muslimin muslimat, mukmin mukminat, kita itu bisa diberi petunjuk, diberi pengajaran oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sarana mimpi. Hal itu tidak saja dialami oleh kita-kita di zaman now ini, ya, akhir zaman ini, melainkan sejak dahulu kala di saat zaman Nabi, ya, itu pun sering mengalami mimpi. Karena Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, setiap beliau selesai sholat subuh berjamaah bersama orang-orang, beliau selalu menanyakan kepada orang-orang yang sholat berjamaah bersama beliau, adakah dari kalian tadi malam bermimpi? Jadi seorang Nabi seringkali menanyakan hal itu kepada orang-orang yang sholat berjamaah bersama beliau. Sehingga ketika Nabi bertanya seperti itu, orang-orang yang bermimpi, maka mereka akan menciptakan mimpinya, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW mentakwilkan mimpi mereka agar mereka yang bermimpi mendapatkan makna mimpi yang benar. Karena mimpi petunjuk dari Allah itu biasanya terkait dengan peringatan, terkait dengan anjuran, nasihat, terkait dengan takdir yang sudah terjadi, agar kita diingatkan hikmah di balik itu, atau terkait takdir yang akan terjadi, seperti hanya di dalam surat Yusuf, seorang raja Mesir yang bermimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan 7 ekor sapi betina yang kurus, dan tentang 7 bulir gandum yang daunnya kering dan 7 bulir gandum yang daunnya hijau, terkait dengan takdir yang akan terjadi musim kemarau yang panjang, yang mana di dalam peristiwa itu Nabi Yusuf alaihissalam yang menjadikan perantara, yang Allah jadikan perantaranya di dalam mentakwilkan mimpi Raja Mesir di saat itu, sehingga Raja Mesir beserta rakyatnya di saat itu mendapat pertolongan dengan adanya pemaknaan dari Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga pesan Allah itu sampai dengan benar, tidak kurang suatu apapun, ya, agar pesan dari mimpi tersebut diketahui maknanya dengan benar lalu dijalankan, ya, karena itu adalah nasihat, petunjuk dari Allah di dalam menjalani takdir, bersiap-siap menjalani takdir kemarau yang akan terjadi. Nah, itu salah satu pengetahuan, pengajaran Allah melalui mimpi. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, salah satunya di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3488, 3488, Nabi Muhammad SAW mendapatkan pengajaran tentang pemberitahuan makom-makom atau kedudukan seseorang, tingkatan spiritual seseorang, di mana hal itu diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika aku sedang tidur, aku melihat orang-orang diperlihatkan kepadaku, mereka mengenakan gamis, di antaranya ada yang sampai sedada, dan ada juga yang lebih rendah dari itu, dan diperlihatkan kepadaku Umar bin Al-Khattab mengenakan gamis yang ia tarik-tarik. Mereka bertanya, bagaimana engkau menakwil mimpi tersebut, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, itu adalah agama. Nah, ini terkait dengan ilmu hakikat. Bagaimana Nabi merumuskan mimpi itu?
visual gamis yang sedada, yang ditarik-tarik, yang di bawah dada, kok menyimpulkan itu adalah agama. Nah, itu terkait dengan ilmu hakikat. Nah, itu ada penjelasan tersendiri. Insya Allah lain waktu kalau masih ada umur, saya akan jelaskan kenapa Nabi Muhammad SAW menakwilkan hal visual mimpi berupa baju gamis yang ditarik-tarik itu adalah agama. Itu adalah makrifatnya, ketauhidan, keimanan, ketakwaan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baju yang ia tarik-tarik itu simbol dari makrifatnya beliau. Saudara-saudariku muslimin muslimat, mukmin mukminat, mungkin itu saja terkait dengan mimpi ASI yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua. Intinya, mimpi yang dialami istri saya itu adalah pemberitahuan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kejadian di dalam kehidupan nyata yang dialami sepupu saya yang memiliki istri yang tidak bisa mengeluarkan ASI di saat itu, sehingga anaknya diberi susu formula dan akhirnya berdampak seperti itu. Allah yang Maha mengetahui kejadian itu memberikan petunjuk kepada istri saya terkait apa yang saya ceritakan itu, kejadian yang menimpa bayi anak sepupu saya itu karena tidak diberi ASI dan bisa sembuh. Allah memberikan kesembuhan dengan sarana ASI. Ini pelajaran yang sangat bermanfaat bagi kita karena petunjuknya langsung dari Allah melalui mimpi. Semoga kita semua yang beriman tidak melulu mempercayai bahwa mimpi itu adalah hanya bunga tidur, melainkan juga adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, mimpi seorang yang mukmin yang soleh itu adalah bagian dari satu bagian dari 46 bagian kenabian. Maka kita harus mengimani itu. Karena ilmunya Nabi Muhammad SAW tidak pernah dusta. Ilmunya Nabi Muhammad SAW adalah dari sisi Allah. Mimpi seorang mukmin itu satu dari 46 bagian kenabian. Itu hadis riwayat Al-Bukhari nomor 7017 yang tadi saya bacakan. Itu saja dari saya. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari petunjuk Allah melalui mimpi yang dialami istri saya. Insya Allah pada video yang lain akan saya bagikan lagi kisah nyata mimpi yang kami berdua alami terkait dengan ilmu syariat, bisa juga dengan tarekat atau tata cara atau kaidah pengamalan ilmu syariat di dalam berkehidupan, dan ilmu hakikat, inti-inti ibadah tentang kebatinan, ibadah tentang terkait dengan pandangan ruh, pandangan mata hati, basyirah, sarirah, insya Allah. Mari kita jadikan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar menjadi sarana beribadah kepada Allah, agar kita menjadi ganjil di hadapan Allah yang Maha Ganjil. Tentunya ganjil di dalam ketaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.